Hai, tugas ini menjadi prasyarat ujian semester 1. Selamat Hai, menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Salim Aljufri, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi rumah sakit pada era 5.0. Teman-teman, jika kita melihat ini sebuah kertas, di sini ada tulisan rumah sakit. Jika ingin kita ibaratkan bahwa saat ini rumah sakit ibarat kertas ini yang utuh, yang intact. Tetapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit dapat berupa sobekan yang terjadi pada kertas ini. Teman-teman, rumah sakit pada era 5.0 menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit dapat berupa tantangan demografi, dapat pula berupa tantangan teknologi, tantangan finansial, atau malah tantangan etika dan hukum. Teman-teman, tantangan demografi yang dihadapi oleh rumah sakit bisa terjadi karena Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2023. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk usia produktif akan sangat meningkat secara signifikan. Tetapi peningkatan jumlah ini dapat menjadi tantangan karena pasien-pasien dengan jumlah usia produktif akan meningkat, sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan pada usia-usia produktif juga akan meningkat. Dan juga angka harapan hidup akan meningkat. Sehingga perlunya pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk mengcover kebutuhan pasien-pasien usia produktif dan pasien-pasien lansia. Jadi, ketika rumah sakit tidak bersiap menghadapi lonjakan demografis ini, maka potensi pasar atau potensi pasien usia produktif dan pasien-pasien usia lansia akan terlewatkan oleh rumah sakit tersebut. Hal lain, seperti yang saya sudah paparkan sebelumnya, adalah bonus demografi haruslah dimanfaatkan menjadi sebuah peluang besar oleh rumah sakit untuk menyediakan layanan dan sarana yang bisa mengcover potensi tersebut. Tantangan selanjutnya yang dialami oleh rumah sakit adalah tantangan teknologi. Era 5.0 menyebabkan perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga rumah sakit harus melakukan adaptasi yang sangat baik terhadap kondisi itu dengan menyediakan ketersediaan sarana IT, informasi, dan kemampuan diagnostik serta pemeriksaan yang mumpuni. Karena hal ini tentunya akan sangat menunjang mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan serta ketepatan diagnostik. Rumah sakit apabila mampu beradaptasi secara teknologi pada era 5.0 akan sangat membantu pengembangan prospek rumah sakit ke depannya. Selanjutnya, tantangan lingkungan. Seperti yang kita tahu, kondisi Indonesia yang berada pada ring of fire serta perubahan iklim yang sangat drastis akibat pemanasan global memberikan tantangan tersendiri terhadap pola penyakit yang muncul, sehingga rumah sakit harus menyiapkan strategi-strategi yang penting untuk mengcover potensi-potensi tersebut. Selanjutnya, rumah sakit juga dapat mengalami tantangan finansial. Tantangan finansial yang dialami rumah sakit bisa berupa pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga kemampuan mengelola, memanage, merencanakan yang berupa planning jangka panjang terkait pengelolaan keuangan harus benar-benar diaplikasikan dalam rumah sakit tersebut, sehingga butuh sumber daya keuangan yang mumpuni. Dalam hal ini adalah kemampuan manajerial dan perencanaan keuangan, serta mampu membuka peluang-peluang kemitraan ataupun peluang-peluang kerjasama dengan instansi luar, baik NGO maupun organisasi lainnya, baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, pada era 5.0, tantangan yang dialami oleh rumah sakit adalah tantangan etik dan hukum. Seperti kita tahu, kemajuan
teknologi dan IT di bidang kesehatan juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan etika dan hukum. Rumah sakit dalam hal ini perlu memperhatikan aspek etika dan hukum dalam menerapkan teknologi-teknologi tersebut. Kemudian, apa sih yang bisa dilakukan oleh rumah sakit? Rumah sakit haruslah mampu memanfaatkan big data yang ada. Kemudian, rumah sakit juga harus bisa menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi digital termutakhirkan, memanfaatkan potensi tersebut untuk menjadi strength secara internal rumah sakit. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan oleh rumah sakit juga dapat menggunakan penerapan robotik dalam pelayanan, dalam kemampuan misalnya kemampuan diagnostik, kemudian kemampuan terapeutik seperti menggunakan operasi laparoskopik robotik, atau mungkin dalam pelayanan publik. Kemudian, rumah sakit juga dapat melakukan kolaborasi. Dalam hal ini, rumah sakit dapat menggandeng pihak-pihak eksternal untuk melakukan pengembangan internal rumah sakit guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sehingga, rumah sakit haruslah bisa melihat potensi daripada era 5.0 menjadi satu potensi pengembangan internal rumah sakit yang sangat potensial, bukannya melihat hal ini sebagai sebuah ancaman. Karena apabila internal rumah sakit mampu memanfaatkan era 5.0 dan berbagai fenomena yang terjadi pada era ini, maka itu justru akan menjadi opportunity dan strength yang baik bagi rumah sakit untuk menghadapi tantangan ini dalam pengembangannya. Demikian teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Rumah sakit, rumah berobat, dokter yang merawat, manajemen sigap dan hebat agar pasien puas dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.